Selamat datang di Edi Anak Rimba Channel. Kali ini kita akan membahas dan sharing tentang pesona bangsa terutama budaya Jawa, salah satunya adalah reog. Kami Edi Anak Rimba akan menyuguhkan video menarik seputar reog, khususnya reog Ponorogo. Tonton dan simak sampai selesai video kami agar menambah ilmu budaya dan menumbuhkan kecintaan kita semua terhadap budaya negeri tercinta ini, agar kelak tidak terjadi klaim bangsa lain atas budaya reog. Semoga bermanfaat, mohon jangan lupa dukung dan support terus kami Edi Anak Rimba Channel dengan cukup hanya tekan like, dan apabila belum subscribe kami mohon dukungannya dengan hanya tekan tombol subscribe di bawah, juga tekan tombol lonceng agar senantiasa tidak ketinggalan terhadap video terbaru kami selanjutnya, hanya di Edi Anak Rimba Channel, serta kiranya share ke yang lain agar kita berbagi ilmu yang bermanfaat ini kepada yang lain sebagai amal baik kita sesama manusia. Reog Ponorogo, reog, aksara Jawa, reog, adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping dan reog asli dari Indonesia. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Ada dua ragam bentuk reog Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni reog obyok dan reog festival.
ngunjang napa-napa mboten. Namung dak sakit kok ayem tentrem jangkung diwaya apa ini janyang kaki janyang jodaran iki kok kan pemuda. Pemuda niki ngene-ngenenaken kesenian Sri Tradisi Reog Ponorogo. Mugi-mugi Reog Ponorogo tetep rembaka ngantos sakniki dudu salabranipun menampi panggilan dan monggo sedaya kesenian Reog Ponorogo diuri ampih saene budayaan menika ampun ngantos dijeki tiyang saking manca. Sajen khususnya sajen Reog Sega Kokoh karo wedang kopi banyu putih. Kalih niki nggih syarate Reog niki ngeten iki. Reog tradisi Ponorogo ngeten iki, pundi-pundi ngeten iki. Terus aja ampun ninggali waler kalau tiyang sepasien sami dijogo. Mungkin lek enten apa-apane nggih lingkungan iki sing kenging masalah. Soale niki mboten baen-baen. Enten sing uri-uri enten dijogo. Khusus Reog niki. Nggih piye? Khusus nggih Gunung Daya niku sing kagungan. Lah niki awake dhewe ugar. Coba Ponorogo ugar kajeng-kajenge ngrembakake kesenian iki. Ngoten Mas. Niki sajen-sajen iki kami ngajeni niki ben boten kok niki ngundang napa-napa mboten. Namung dak sakit kok ayem tentrem jangkung diwaya Mbak ini janyang kaki janyang jodaran iki jang kawijengan Mas. Mas nggih. Monggo Jang Nem mugi-mugi saged dijunjung saged keseniane ampun ngantos sekap sakniki. Monggo dilestari terus budaya bangsa Indonesia kan sedaya pemuda-pemudi monggo sareng-sareng alhamdulillah saged pun kados ngeten nika kerja rembaka saged guyub pun ngeten napa-napa Mas. Aku ngoten niki menawi wonten kedaya atur kula nyuwun pangapura saged pripun. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Suro. Nggih, Mbah Suro nggih namung setunggal kula niki. Nggih. Bareng 75 sampai 96. Niki anu Mas. Mbah Suro niki patah warake desa Karangan kok bareng legendaris nggih era tahun pinten Mbah? 75 sampai 96. Nggih, 96. Terus niku niki Mbah Suro niki dados sepuh-sepuhane Reog Kesenian. Nggih, khususnya kesenian Reog Ponorogo nggih kesenian napa nggih napa nggih gong gegamjok sedaya kula sing nyakup kula niki. dasare seneng kesenian Mbah Suro niku intune nggih kathah nggih Mbah. Nggih, ora khusus Reog. Nggih khusus Reog kesenian nggih wayang pura sampe kula nggih nyemplung ketimpung wonten kesenian niku. Soalnya kula seneng budayaan bangsa Indonesia. Khususnya kesenian Jawi. Reog modern biasanya dipentaskan dalam acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Seni reog terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembukaan. Reog obyok sering pentas di pelataran atau jalan tanpa mengikuti pakem tertentu. Biasanya mengisi acara hajatan, bersih desa, pementasan semata untuk menghibur. Sedangkan Reog Festival sudah mengalami modifikasi dan ditampilkan sesuai pakem dalam acara tahunan Festival Reog yang diadakan pemerintah Kota Ponorogo sejak 1997.
Berdasarkan lokakarya pengusulan ICH UNESCO tanggal 15 hingga 16 Februari 2022, Reok Ponorogo masuk daftar warisan budaya tak benda, WBTB, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Arsip dokumenter seni Reok. Tahun 1920. Tahun 1928. Tahun 1930. Tahun 1949. Tahun 1956. Tahun 1973. Tahun 1978. Alur cerita seni Reok. Pertunjukan reok di Ponorogo, selain reok, terdapat pula penari kuda kepang dan bujang ganong. Ada 5 versi cerita populer yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul reok dan warok, namun salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Berekertabumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak istri Raja Majapahit yang berasal dari Tiongkok, selain itu juga murka kepada rajanya dalam pemerintahan yang korup. Ia pun melihat bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit akan berakhir.
Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan di mana ia mengajar seni bela diri kepada anak-anak muda, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan kerajaan Majapahit kembali. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni reog, yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Pagelaran reog menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran reog. Dalam pertunjukan reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong, Raja Hutan, yang menjadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Tiongkoknya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Jatilan, yang diperankan oleh kelompok penari gemblak yang menunggangi kuda-kudaan menjadi simbol kekuatan pasukan kerajaan Majapahit yang menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan Warok, yang berada di balik topeng badut merah yang menjadi simbol untuk Ki Ageng Kutu. Sendirian dan menopang berat topeng Singa Barong yang mencapai lebih dari 50 kg hanya dengan menggunakan giginya. Kepopuleran reog Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Prabu Kertabumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Pemberontakan oleh Warok dengan cepat diatasi, dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan Warok. Namun murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkannya secara diam-diam. Walaupun begitu, kesenian reognya sendiri masih diperbolehkan untuk dipentaskan karena sudah menjadi pertunjukan populer di antara masyarakat, namun jalan ceritanya memiliki alur baru di mana ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo yaitu Klono Sewandono, Dewi Sombolangit, dan Sri Gentayu. Versi resmi alur cerita reog Ponorogo kini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri, Dewi Ragil Kuning, namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singa Barong dari Kediri. Pasukan Raja Singa Barong terdiri dari Merak dan Singa, sedangkan dari pihak Kerajaan Ponorogo, Raja Klono dan wakilnya Bujang Ganong, dikawal oleh Warok, pria berpakaian hitam-hitam dalam tariannya, dan Warok ini memiliki ilmu mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Ponorogo, dan mengadu ilmu antara keduanya. Para penari dalam keadaan kerasukan saat mementaskan tariannya.
Hingga kini masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai warisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya, seni reog merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun-temurun dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas. Mereka menganut garis keturunan parental dan hukum adat yang masih berlaku. Pementasan seni reog. Reog modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Seni reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembukaan. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam, dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Pada reog tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh gemblak, penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini dinamakan tari jaran kepang atau jatilan, yang harus dibedakan dengan seni tari lain yaitu tari kuda lumping. Tarian pembukaan lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan hitanan atau sunatan, biasanya cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang, biasanya pemimpin rombongan, dan kadang-kadang dengan penonton. Terkadang seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih dipentingkan dalam pementasan seni reog adalah memberikan kepuasan kepada penontonnya. Adegan terakhir adalah singa barong, di mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Berat topeng ini bisa mencapai 50-60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Kemampuan untuk membawakan topeng ini selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan tapa. Tokoh-tokoh dalam seni reog. 1. Warog. Warog, yang berasal dari kata warah adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warog adalah wong kang sugih warah, orang yang kaya akan warah. Artinya,
Seseorang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok iku wong kang wus purna saka-saka behing laku, lan wus menep ing rasa. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Warok merupakan karakter, ciri khas dan jiwa masyarakat Ponorogo yang telah mendarah daging sejak dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Warok merupakan bagian peraga dari kesenian reok yang tidak terpisahkan dengan peraga yang lain dalam unit kesenian reok Ponorogo. Warok adalah seorang yang betul-betul menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Pendadaran siji mboko siji den lakoni. Ana sawijine crita Riyok Ponorogo kang kaesti. Sang Prabu Lono Sewandana nyawijekne bebono. Sang Dyahayu Dewi Sangga Langit. Tungkaping carita Babat Riyok Ponorogo. Pendadaran siji mboko siji den lakoni nganti kaya prahara gedene sigra jumangkah warok muda bela nusa bangsa.
Iya. Ayo. Jos. Ayo coy, tanjake coy. Yo. Awas. Lo. Oh. Iya. Bunuh kono lo. Mati-mati ini paling ini ya. Ayo bro, ijo-ijo bro. Dua, Jathil. Jathil adalah prajurit berkuda dan merupakan salah satu tokoh dalam seni reog. Jathilan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Tarian ini dibawakan oleh penari di mana antara penari yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan. Ketangkasan dan kepiawaian dalam berperang di atas kuda ditunjukkan dengan ekspresi atau semangat sang penari. Duwe bojo aja minga-mingung pundak kering rusak pikire ayo san timbang di paket lowo mati baru. Ose. Ayo ganti-ganti cok. Lo. Ayo ngono. Udah ngono Mas. Ayo, wat-watein. Ose. Mantap coy. Darmo sampai. Ose. Wah. Ayo, ganti-ganti. Ose. Awas. Iya. Awas. Amo desa Mroto. Hai. Para wadya kula prajurit prajurit desa Nggo Langit. Kaca budal. Ginarubyuk suarane wadya golo. Heh, Sigro amyak paningal mayak sepining swasana. Yas.
keplokipun Pak De Budi. Nggih, nyuwun keplokipun. Buka sithik ya. Ya. Dorong ke sedia manusia. Jadilannya Indonesia. Jatil ini pada mulanya ditarikan oleh gemblak, laki-laki yang halus, berparas tampan atau mirip dengan wanita yang cantik. Gerak tarinya pun lebih cenderung feminin. Sejak tahun 1980-an ketika tim kesenian Reog Ponorogo hendak dikirim ke Jakarta untuk pembukaan PRJ, Pekan Raya Jakarta, penari jatilan diganti oleh para penari putri dengan alasan lebih feminin. Ciri-ciri kesan gerak tari jatilan pada kesenian Reog Ponorogo lebih cenderung pada halus, lincah, dan cekatan. Hal ini didukung oleh pola ritmis gerak tari yang silih berganti antara irama melaku, lugu, dan irama ngeracik.
3. Bujang Ganong. Bujang Ganong atau Patih Pujangga Anom adalah salah satu tokoh yang energik, kocak sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri sehingga di setiap penampilannya senantiasa diperagakan oleh dua orang pada umumnya yang selalu ditunggu-tunggu oleh penonton khususnya anak-anak. Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda yang meskipun secara fisik cenderung buruk rupa, tetapi ia cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Topeng Bujang Ganong berwarna merah menyala dengan khas mata yang melotot, hidung yang besar, dan gigi yang menonjol. Topeng tersebut terbuat dari kayu dadap, sedangkan rambut pada topengnya terbuat dari ekor kuda.
dari Raja Kasri. Ini veteran sudah sering tampil di MNC. Lima, Singo Barong. Singo Barong adalah tokoh dan penari berkepala macan dengan hiasan merak dan paling dominan dalam kesenian reok Ponorogo. Bagian-bagian topengnya antara lain, kepala harimau, caplokan, terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan ditutup dengan kulit macan gembong, harimau Jawa. Dadak merak, kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik. Kerakap terbuat dari kain beledu warna hitam disulam dengan monte, merupakan aksesori dan tempat menuliskan identitas grup reok. Dadak merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg.
Penyebaran. Dalam data Lembaga Arsip Reok Ponorogo, reok dapat ditemukan di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Australia, Jerman, Rusia, Lebanon, Suriname, Hong Kong, Makau, Taiwan, Korea, Jepang, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia. Reok yang ada di Malaysia telah ada lebih dari 100 tahun dan keberadaannya terbanyak di luar Indonesia. Kontroversi. Tarian sejenis reok Ponorogo yang ditarikan di Malaysia dinamakan tari barongan tetapi memiliki unsur Islam. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak, yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak.
Kontroversi timbul karena pada topeng dadak merak di situs web resmi tersebut terdapat tulisan Malaysia dan diakui sebagai warisan masyarakat keturunan Jawa yang banyak terdapat di Batu Pahat, Johor dan Selangor, Malaysia. Hal ini memicu protes berbagai pihak di Indonesia, termasuk seniman reog asal Ponorogo yang menyatakan bahwa hak cipta kesenian reog telah dicatatkan dengan nomor 026377 tertanggal 11 Februari tahun 2004, dan dengan demikian diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ditemukan pula informasi bahwa dadak merak yang terlihat di situs web resmi tersebut adalah buatan. Solai, ayo penutup solai. Hop, ya, ayo. Iya. Kelepatan bonur papunten permainan tatak merak. Pada akhir November tahun 2007, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan berani mengklaim reog Ponorogo sebagai budaya asli negara itu. Reog yang disebut barongan di Malaysia dapat dijumpai di Johor dan Selangor, karena dibawa oleh masyarakat Jawa yang merantau ke negeri tersebut sebelum negara Indonesia dibentuk, menjadikan imigran itu tidak termasuk sebagai warga negara Indonesia. Jumlah prestasi tingkat nasional dan internasional yang diraih grup reog Ponorogo memperoleh apresiasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Bahkan ke depan reog Ponorogo akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Menurut Gubernur Jakarta, selama ini komunitas reog Ponorogo yang ada di Jakarta seringkali mengharumkan nama Pemprov DKI dengan beragam prestasi dan gelar juara, baik tingkat nasional maupun internasional.
Karena itu, Basuki berencana untuk bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMI) agar komunitas reog Ponorogo di Jakarta dimasukkan ke dalam ART. Terima kasih telah menonton video kami dari Edi Anak Rimba Channel. Mohon dukungan dan supportnya dengan tekan like, subscribe bila yang belum subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan terhadap video kami selanjutnya.